Datang kembali di channel Suyasa Herbal, dan kali ini kita akan membahas tentang cakra pertama atau Muladhara Cakra dan kaitannya dengan kesehatan tubuh dan kesehatan mental manusia. Pernahkah kita merasa cemas berlebihan, seperti tak menapak di bumi, hidup terasa di awang-awang, hidup seperti mimpi yang ingin diakhiri, atau bahkan punya kecenderungan untuk bunuh diri? Yoga dan Ayurveda, ilmu pengobatan India kuno, menjelaskan bahwa kecenderungan mental negatif yang disebutkan tadi berkaitan dengan lemahnya atau ketidakseimbangan dari cakra-cakra, khususnya cakra pertama dari tubuh manusia. Mungkin pendekatan Ayurveda dan Yoga sangat berbeda dengan kedokteran barat dan kedengaran seperti hal yang intuitif. Yoga adalah pengetahuan spiritual. Pengetahuan spiritual adalah sains tentang intuisi. Mari kita simak video ini dengan perlahan. Menurut yoga, manusia bukanlah makhluk fisik yang sedang mengalami atau pernah mengalami pengalaman spiritual. Akan tetapi makhluk spiritual yang sedang mengalami pengalaman fisik. Karena avidya atau kegelapan jiwa, kepandiran, pikiran mengidentifikasikan diri kita terutama dengan badan. Yoga membagi eksistensi manusia ke dalam 3 lapisan. Lapisan terluar adalah badan fisik atau stula sarira. Lapisan yang kedua adalah badan energi atau suksma sarira. Sedangkan lapisan terdalam adalah atman atau jiwa itu sendiri yang disebut dengan antakarana sarira. Cakra-cakra terdapat pada badan energi. Cakra adalah sebuah pusat energi spiritual yang secara umum terdiri dari 7 cakra mayor. Simpul-simpul energi badan halus ini terletak sejajar dengan tulang belakang dari badan kasar. Sejajar dengan tulang belakang manusia, di bagian tulang ekor, terletak cakra pertama yang disebut dengan Muladhara Cakra. Mula berarti akar, sedangkan adhara berarti dasar. Ia adalah cakra akar yang terbawah dari semua cakra. Ia memiliki akar akustik atau bunyi mantra Lam. Setiap cakra memiliki akar akustiknya sendiri. Untuk cakra sahasrara atau cakra mahkota, bunyinya adalah Om. Jika kita ingin mempelajari secara mendalam tentang cakra dan berbagai akar akustiknya sebagai suatu latihan spiritual, hendaknya kita mempelajarinya di bawah bimbingan seorang master dan perguruan yang bonafit. Konten kita sesuai misi dan visinya membicarakan cakra ini dari sudut kesehatan. Cakra akar memiliki warna merah. Warna ini adalah spektrum cahaya yang memiliki panjang gelombang paling pendek di antara warna-warna yang lain. Akan tetapi, ia juga paling padat dan mudah menarik perhatian. Misalnya, lampu merah di persimpangan jalan adalah tanda untuk berhenti yang mudah untuk dikenali. Karakteristik lain dari cakra ini adalah ia berbau harum. Harum bau cakra ini dapat tercium konon jika seorang bermeditasi dengan khusyuk. Akan tetapi jika seseorang meditator bermeditasi, hendaknya ia tidak teralihkan pikiran atau gagasan dari meditasinya oleh fenomena-fenomena atau sensasi-sensasi yang dapat dialami selama bermeditasi. Muladhara Cakra berelemen bumi atau tanah. Secara fisik ia mengontrol meridian dari usus besar, tulang dan ginjal. Sedangkan secara mental, ia berkaitan dengan hasrat untuk hidup, rasa keterhubungan dengan alam dan bumi, serta rasa aman dan nyaman yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Cakra yang kuat dan setimbang tak hanya membawa kesehatan, rasa aman, hubungan yang baik dengan alam dan sesama, tapi juga memberikan kesejahteraan mental dan material. Kalau pikiran kita terasa nyaman dan aman, tentu kita bisa bekerja dengan lebih baik. Itulah penjelasan logisnya. Jadi walaupun terletak paling bawah, cakra ini bukanlah yang tak terpenting, malah mungkin salah satu yang paling vital. Ada sebuah seloroh dalam ilmu psikologi. Orang takut lalu berlari. Tetapi kebalikannya pun bisa terjadi. Orang berlari, kemudian karena ia berlari, ia berasa takut. Misalnya, ada anak-anak kecil lari karena dikejar anjing. Anak yang tak tahu apa-apa dan baru tiba dan tak tahu penyebab mereka berlari, ikut berlari melihat yang lainnya berlari. Karena ia lari, lalu ia merasa takut. Dalam hal kesehatan, hal ini juga berlaku. Misalnya orang yang memiliki bioritme yang cepat,
maka langkah kakinya pun ringan dan cepat. Orang yang bioritmenya lambat, agar ia bisa memiliki bioritme yang lebih cepat, maka ia harus mempercepat langkah kakinya dan harus berolahraga dengan teratur. Lalu bagaimanakah premis ini juga berlaku untuk cakra pertama dan meridian-meridian yang dikontrolnya? Cara memperkuat cakra dasar muladhara. Yang pertama adalah dengan mendekatkan diri dengan alam. Rasa mengawang-awang, tidak terkoneksi dengan dunia, disebabkan oleh keterasingan kita dari alam. Dalam kehidupan modern, banyak orang tanpa sengaja jarang berinteraksi dengan alam. Cakra pertama yang kuat dan stabil ditandai ketertarikan dan keterhubungan dengan alam. Dengan berjalan-jalan di alam terbuka, di pantai, berenang, hiking, trekking, olahraga, berkebun, memegang tanah dan lumpur sewaktu bertani atau berkebun, kesemuanya ini mendekatkan kita dengan alam dan memperbaiki kinerja dari cakra pertama. Satu hal lagi yang bisa membantu adalah berjalan kaki di taman atau di alam terbuka yang bersih dari polusi, benda tajam, dan lain-lain dengan bertelanjang kaki. Cara yang kedua adalah dengan mencintai diri kita sendiri. Kata orang bijak, orang mencintai dirinya sendiri tak mungkin bisa menyakiti orang lain. Orang yang mengenal dirinya, mengenal alam semesta. Luangkanlah waktu untuk mencintai dan merawat diri kita, misalnya dengan memijat diri sendiri, terapi refleksi, beristirahat dengan cukup, tidak memaksa badan terus bekerja. Meditasi metta bhavana dari Buddhisme misalnya adalah salah satu terapi yang baik dalam hal ini. Dalam langkah meditasinya ada visualisasi pembayangan organ-organ tubuh bermula dari otak atau kepala, kemudian mata, telinga, kemudian turun terus ke bawah, mulut, lalu organ-organ di bawahnya sambil berafirmasi secara berturutan. Semoga pikiran otakku bebas dari kebencian, permusuhan, sakit hati. Semoga otakku berbahagia. Semoga mataku sehat, kuat, bahagia, bebas dari kebencian, permusuhan, dan sakit hati. Demikian seterusnya. Visualisasi dan afirmasi semacam ini meningkatkan kecintaan pada diri kita sendiri dan kesehatan mental dan fisik kita. Meditasi metta bhavana manualnya bisa kita peroleh lewat buku yang dibeli di toko buku atau lewat Google, mesin pencari, dan mungkin suatu saat nanti channel ini juga akan memuat konten tentang meditasi metta bhavana. Yang jelas meditasi ini bukanlah bersifat rahasia dan bukanlah meditasi tantra yang bersifat personal dan diturunkan dari seorang guru dan murid secara rahasia. Namun demikian, jika mempelajari meditasi ini lewat seorang bante atau seorang master, tentu juga akan lebih baik lagi. Yang berikutnya atau nomor 3 adalah dengan mengkonsumsi makanan yang berserat, berwarna merah, misalnya buah-buahan atau sayuran berwarna merah, dan minum air putih. Makanan berserat mampu membersihkan usus besar dan membantu buang air besar. Kekurangan serat membuat pengkerakan feses di usus besar, konstipasi, dan lain-lain. Mengkonsumsi buah yang berwarna merah yang memiliki panjang gelombang spektrum warna yang sama dengan cakra pertama, semacam buah ceri, stroberi, talok, anggur merah, dan lain-lainnya membantu kinerja dari cakra pertama dengan terapi aroma. Cakra pertama menurut paham yoga memiliki bau yang wangi atau sugandam. Su berarti baik dan ganda berarti aroma. Bau sangat erat berkaitan dengan cakra pertama yang berhubungan dengan keinginan atau hasrat manusia untuk bertahan hidup. Ketika baru lahir misalnya, seorang bayi atau anak binatang belum bisa untuk melihat, matanya belum terbuka. Akan tetapi mereka sudah bisa mencium bau, dan dengan kemampuan itu mereka bisa menemukan ambing susu dari emaknya. Ada yang mengatakan bahwa bau cakra pertama mirip dengan bau tanah yang harum. Ada pula yang mengatakan bahwa bau yang paling mendekati adalah bau dari cendana. Orang secara natural akan menjadi lebih rileks jika ia mencium bau-bauan yang harum natural, misalnya bau petrikor.
Petrikor dalam bahasa Yunani bermakna cairan dalam pemburuh darah para dewa. Ia adalah bau ampo atau harum tanah ketika hujan turun atau selepas hujan. Tetes rinai membuat geosmin terlepas ke udara. Geosmin dibuat oleh beberapa jenis bakteri menguntungkan, terutama oleh bakteri Streptomyces. Bakteri ini sering dipakai sebagai antibiotik dalam farmasi modern dan hanya terdapat di tanah yang sehat dan tak tercemar. Geosmin bukan satu-satunya penyusun aroma petrikor. Ia juga terkomposisi oleh bau minyak tanaman aromatik. Pada saat tandus, beberapa jenis tanaman mengeluarkan minyak yang kemudian terserap oleh tanah kering di sekitarnya. Tanah itu menyimpan aroma minyak dan ketika hujan, harumnya terlepas ke udara. Minyak ini dikeluarkan tanaman tertentu untuk mencegah penyemaian biji. Pada musim kering, jika biji tersemai, maka kemungkinan besar semaiannya akan mati. Tanaman menunda persemaian dengan cara ini agar ia berlangsung ketika ada cukup air. Secara tradisional, beberapa suku Nusantara memiliki tradisi mandi kembang atau bunga. Mandi bunga adalah sesuatu yang mewah di barat, sebuah kemewahan spa yang tidak bisa dijangkau semua orang. Di negara kita, bunga yang harum semacam bunga melati, cempaka, kenanga sangatlah melimpah. Yang kelima adalah dengan berolahraga secara teratur dan melakukan postur yoga tertentu. Orang yang rajin berolahraga memiliki cakra pertama yang kuat. Selain itu, ia juga menguatkan tulang-tulang dan meringankan kinerja meridian tulang yang dikendalikan oleh cakra pertama. Asanas tertentu atau postur yoga tertentu membantu juga kinerja dari cakra pertama. Sekarang klub yoga sudah mulai ditemui di mana-mana. Gerakan-gerakan yoga membantu memijat kelenjar-kelenjar tubuh yang mensekresikan hormon-hormon. Setiap cakra berhubungan dengan kelenjar-kelenjar tertentu. Kelenjar yang berkaitan dengan cakra pertama adalah kelenjar adrenal yang terletak di atas ginjal. Ia menghasilkan hormon yang disebut dengan adrenalin. Kelenjar adrenalin ini juga berkaitan dengan insting manusia untuk bertahan hidup. Jika misalnya leluhur purba kita bertemu binatang buas atau suku lawan, maka adrenalin tersekresikan. Jika leluhur kita itu milih lari atau melawan, adrenalin mampu menguatkan otot-otot ketika lari, menghindar, ataupun bertarung. Akan tetapi di zaman modern, masalah yang dihadapi manusia jarang sekali berwujud hewan buas atau pejuang musuh. Akan tetapi masalah kerja di kantor, order yang menumpuk, atau masalah finansial. Namun sayangnya, badan manusia secara primitif masih mensekresikan adrenalin ketika ada masalah, walaupun itu bukanlah masalah fisik. Hal ini menimbulkan stres. Dengan menyalurkan adrenalin itu lewat olahraga, lari, jogging, jalan kaki, dan sebagainya, maka kita akan bebas dari stres. Sedangkan asanas yang mampu memperbaiki kinerja adrenalin adalah sikap yoga yang disebut dengan tadasana atau sikap gunung, sikap bersila lotus, padmasana, sikap berjongkok, malasana, sikap pejuang, wirabdasana, dan sikap bersimpuh atau wajrasana. Oke, sampai di sini edisi kita kali ini. Sampai jumpa di edisi yang lain. Semoga bermanfaat. Terima kasih.